Selamat datang kembali di FK Anime. Sebelum kita mulai video kali ini, mohon bantuannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe bila teman-teman menikmati video dari channel FK Anime. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita nikmati videonya. Halo semuanya, jadi di video kali ini admin akan membahas tentang kisah hidup Ryuguji Ken alias Draken dalam cerita Tokyo Revengers. Nah, sebelumnya admin juga sudah pernah membuatkan video mengenai kisah hidup Mikey yang bisa teman-teman tonton di playlist yang sudah admin buat. Videonya juga akan admin letakkan di end credit video ini supaya teman-teman gampang menontonnya setelah video ini selesai. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita kupas tuntas all about Draken di video kali ini. Seperti yang kita semua tahu nih, Draken memiliki nama asli Ryuguji Ken dan memiliki postur tubuh yang jangkung hingga mencapai 185 cm. Draken sendiri diketahui berumur 15 tahun di timeline utama Tokyo Revengers. Sedari kecilnya, Draken sudah tinggal di tempat prostitusi bersama dengan ayah angkatnya. Draken juga statusnya adalah wakil kapten dari geng Toman sekaligus merupakan member pendiri dari geng Toman itu sendiri. Tapi di masa depan, Toman akhirnya harus bubar dan Draken diceritakan bergabung dengan geng lain yang bernama Brahman. Loh, kok bisa Toman bubar dan Draken bergabung ke geng lain? Cerita dimulai ketika Draken kecil yang waktu itu masih duduk di bangku kelas 6 SD, bertemu dengan sesosok anak tengil dari kelas 5 SD bernama Sano Manjiro alias Mikey. Draken diperintahkan oleh kakak tingkatnya yang sudah berada di bangku SMP untuk membawa Mikey ke hadapan mereka untuk mereka hajar nantinya. Draken yang meskipun saat itu terbilang adalah anak terkuat di angkatannya, tetap merasa takut apabila harus melawan anak-anak SMP, apalagi jumlah mereka itu sangat banyak. Alhasil, Draken pun pergi mencari Mikey dan singkat cerita berhasil membawa Mikey ke tempat para berandalan SMP tersebut. Tapi sesampainya di sana, Draken justru dibuat terkejut dengan kekuatan Mikey yang berhasil membantai sekitar 7 anggota geng berandalan tersebut seorang diri. Sejak saat itu, Draken menaruh respek yang besar kepada sosok Mikey sekaligus menjadikannya sahabat dari Draken itu sendiri. Berkat Mikey juga, Draken pun berhasil menghilangkan rasa takutnya terhadap lawan yang usianya lebih tinggi darinya. Masuk ke jenjang SMP, Draken dan Mikey memiliki teman baru bernama Pachin, Mitsuya, Baji, dan juga Kazutora. Singkat cerita lagi nih, mereka berenam pun memutuskan membentuk geng yang bernama Tokyo Manji Gang dengan inisiasi dari Keisuke Baji. Di masa ini, Draken memiliki motor kesayangannya yang bernama Kawasaki Zephyr 400 yang sering ia kendarai ketika bepergian bersama geng Toman. Tak lama setelah itu, Draken dan Mikey bertemu dengan sesosok pria dari masa depan yang bernama Hanagaki Takemichi. Bersama Takemichi, Draken dan Mikey menghadapi banyak perang yang berbahaya di mana Draken selalu memegang peranan penting di setiap perangnya. Mulai dari perang pertama yaitu melawan geng Moebius yang dipimpin oleh Nobutaka Osanai. Di perang pertama tersebut, Draken berhasil menyelamatkan Mikey dari tusukan botol kaca Osanai. Dan akhirnya Draken juga berhasil membuat Osanai pingsan setelah mengarahkan tendangan ke perutnya Osanai. Lalu di perang kedua melawan Moebius yang kali ini dipimpin oleh Shuji Hanma, Draken sempat tertusuk pisau oleh Kiyomasa yang sempat membuatnya tidak sadarkan diri di medan pertempuran karena kehilangan terlalu banyak darah. Namun hebatnya nih, Draken sempat terbangun ketika Takemichi, Emma, dan Hinata sedang dalam bahaya karena diburu oleh Kiyomasa dan anak buahnya. Meski tidak bertarung lagi, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa daya tahan tubuh Draken benar-benar luar biasa dan sangat mustahil untuk sekelas anak SMP memiliki tubuh sekuat Draken. Di perang selanjutnya melawan Valhalla, Draken kebagian jatah untuk melawan Shuji Hanma. Memang dalam pertarungan tersebut terlihat Hanma mampu sedikit memberikan perlawanan kepada Draken, meski ujung-ujungnya nyemplung juga ke tumpukan rongsokan akibat ditendang oleh Draken. Tapi hebatnya, Draken mampu menghabisi puluhan anggota Valhalla sebelum menghadapi Hanma, yang sekaligus juga nih membuat Toman yang awalnya kalah jumlah, kini mampu mengimbangi Valhalla, dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Tak lama setelah perang dengan Valhalla, kali ini Draken dan geng Toman dihadapkan pada musuh yang tidak kalah tangguh, yakni Black Dragons generasi ke-10 yang dipimpin oleh Shiba Taiju. Meskipun Draken tidak kebagian jatah untuk melawan Taiju karena sudah dilawan oleh Mitsuya dan Mikey, namun peran Draken pun tidak kalah besar di perang kali ini. Draken menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dengan membantai 100 orang anggota Black Dragons yang berjaga seorang diri. Padahal nih, Shiba Taiju pernah bilang kalau dia melatih anggotanya dengan latihan ala tentara atau militer. Tapi apa daya ya kan,
seorang Draken ternyata memang sangat overpower sehingga 100 orang yang dilatih secara militer tersebut pun bukan tandingan dari Draken. Kemudian tak berselang lama, Toman lagi-lagi dihadapkan pada musuh yang kuat dan secara tidak langsung, Draken pun ikut terlibat di dalamnya, yakni melawan geng Tenjiku. Namun, Draken tidak menjadi fokus di perang dengan Tenjiku kali ini sebab inti cerita akan berfokus pada rivalitas Maiki dan Izana serta Takemichi dan Kisaki Teta. Draken sempat hampir tidak ikut dalam perang puncak melawan Tenjiku karena sangat terpukul dengan kematian pacarnya, yakni Ema Sano, yang disebabkan oleh Kisaki Teta. Untungnya, Draken mampu mengatasi kesedihannya serta muncul di perang puncak melawan Tenjiku tepat waktu. Di sana, Draken tidak bertarung melawan Kroco-Kroco seperti sebelumnya, melainkan Draken membantu Takemichi untuk mengejar Kisaki Teta, sebelum akhirnya bertarung one-on-one dengan Shuji Hanma yang merupakan bodyguard dari Kisaki itu sendiri. Di pertarungan keduanya melawan Hanma, Draken seperti biasa terlihat mampu mendominasi dan mengatasi Hanma dengan mudahnya. Meskipun Draken sendiri harus mengakui daya tahan tubuh Hanma yang luar biasa, dan mampu membuat Draken kelelahan menghajarnya. Pada akhirnya, Kisaki Teta pun tewas di perang Toman melawan Tenjiku ini, menyusul Kurokawa Izana dan Ema Sano yang telah ia bunuh sebelumnya. Dan begitulah akhirnya Draken dan geng Toman memenangkan pertarungan melawan geng Tenjiku kali ini. Setelah perang dengan Tenjiku berakhir, Draken sudah resmi tidak lagi menjadi anggota Toman, sebab geng Toman itu sendiri sudah dibubarkan oleh Maiki tak lama setelah mereka memenangkan perang melawan Tenjiku. Alasannya, karena Maiki merasa Toman sudah berada di puncak kejayaannya dan tidak ada lagi yang bisa mengalahkan mereka. Serta Maiki pun berharap dengan bubarnya Toman, para anggotanya termasuk Draken bisa memiliki masa depan yang lebih baik. 2 tahun setelah perang dengan Tenjiku berakhir, Draken yang kini sudah berumur 17 tahun diceritakan memasuki tahap SMP dan menghabiskan waktu luangnya untuk mengotak-atik motor sebagai montir di toko D&D motor. Meskipun Toman sudah dibubarkan, nyatanya tidak menjamin kalau hidup Draken sendiri akan tentram. Karena Toman yang sudah menjadi geng terkuat di Jepang, reputasi Draken pun ikut terangkat. Dan ketika geng-geng lain tahu bahwa Toman sudah dibubarkan, mereka pun berusaha keras untuk merekrut mantan anggota geng Toman, tak terkecuali Draken yang notabene adalah wakil kapten. Draken diketahui diincar oleh Tyrannosaurus dari geng Rokuhara Tandai. Namun Draken selalu menolak tawaran tersebut karena ia mengatakan ia sudah pensiun dari dunia geng dan kalaupun ia kembali, ia menegaskan hanya akan kembali bersama geng Toman. Tapi nyatanya, Draken saat itu tidak benar-benar pensiun, melainkan sudah menjadi anggota dari geng lain yakni geng Brahman, geng saingannya Rokuhara Tandai. Hal itu dilakukan Draken karena ia punya visi yang selaras dengan Kawaragi Senju yang merupakan pemimpin dari geng Toman. Nah, Senju diceritakan bersedia membantu Draken membawa kembali Maiki dari jalan yang salah menuju jalan yang benar. Tak lama setelah bergabungnya Draken ke Brahman, Draken kembali bertemu dengan Hanagaki Takemichi yang sudah lama tidak ia temui. Singkat cerita, akhirnya Takemichi mengikuti jejak Draken bergabung ke geng Toman dengan alasan yang sama, yakni untuk menyelamatkan Maiki. Geng Rokuhara Tandai pun tidak tinggal diam ketika mengetahui informasi kalau Draken dan Takemichi yang coba mereka rekrut malah sudah secara resmi menjadi anggota dari geng Brahman. Lalu, beberapa anggota Rokuhara Tandai pun bergerak dengan tujuan untuk membunuh Takemichi agar bisa diinfokan ke bos mereka supaya mereka bisa mendapatkan kenaikan pangkat. Ketika Takemichi dan Senju sedang berjalan di taman bermain, penyergapan pun dilakukan oleh geng dari Rokuhara. Mereka terlihat membawa sebuah pistol yang berarti mereka benar-benar serius ingin membunuh Takemichi. Untungnya, Draken datang tepat waktu dan berhasil menghajar anggota geng Rokuhara tersebut seorang diri. Namun sayangnya, Draken justru terkena tembakan dari anggota yang memegang pistol saat mencoba menyelamatkan Takemichi. Di tengah guyuran hujan yang lebat, para pencinta Tokyo Revengers harus dihadapkan pada fakta yang pahit kalau Draken meninggal di tempat kejadian saat itu. Penyebabnya ialah Draken saat itu kehilangan banyak darah akibat terkena 3 peluru dari tembakan anggota Rokuhara tersebut. Dan begitulah kisah hidup seorang Draken yang semasa hidupnya dikenal sebagai pribadi yang cuek namun perhatian, dan juga kekuatannya yang sangat terkenal karena mampu menghancurkan sebuah geng seorang diri.
Selain itu, Draken juga diceritakan memiliki ikatan yang cukup kuat dengan Mitsuya, yakni kapten divisi kedua dari geng Toman, karena memiliki tato naga yang sama. Mereka pun beberapa kali sempat disebut dengan julukan naga kembar. Sementara di waktu senggangnya, Draken lebih memilih melatih ototnya dengan cara berolahraga dan juga mempunyai makanan favoritnya, yaitu hot curry. Nah, itulah seluruh pembahasan admin di video kali ini mengenai All About Draken. Mulai dari biodatanya, masa kecilnya, histori pertarungannya sampai Draken tutup usia, dan juga fun fact mengenai Draken. Jadi, semoga video ini cukup lengkap ya untuk teman-teman yang penasaran dengan sosok dari Draken itu sendiri. Kedepannya, admin berencana akan membuat kisah hidup dari Takemichi, Tyrannosaurus, Kawaragi Senju, dan juga Shinichiro Sano, serta beberapa kapten divisi Toman yang lainnya. Kalau dari salah satu tersebut ada yang teman-teman nantikan, boleh langsung sampaikan di kolom komentar ya, supaya bisa admin prioritaskan. Terima kasih sudah menonton video kali ini sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe bila teman-teman suka dengan video kali ini, agar dapat membuat channel FK Anime lebih berkembang. Bantuan dari teman-teman sangat berarti buat kami. Arigato dan sampai jumpa di video selanjutnya.